Oke, selamat malam semua sobat hati yang gembira. Kembali lagi di IG Live Hati yang Gembira setiap Sabtu malam jam 7 dengan aku Luisa. Nah, selama sekitar 30 menit ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang topik yang bisa mungkin akan relate dengan orang-orang yang belum punya pasangan atau masih hidup sendiri atau single, atau bagi orang-orang yang sudah punya pasangan juga. Nah, kita bisa juga nanti akan boleh ikut diskusi bareng kita. Siapa tahu dari diskusi kita hari ini kalian bisa dapat insight-insight baru dan juga bisa mendukung teman-teman kita yang masih jomblo ini supaya bisa lebih happy dan menjalani hidup yang lebih produktif lagi. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Ko Edi dari tim BCS Jakarta. Nah, aku segera invite Ko Edi dulu ya. Oke. Halo semuanya, teman-teman. Oke, sebentar ya. Oke. Oke. Halo Ko Halo, Edi. halo semuanya. Halo Luisa. Iya, malam. Suaraku bisa Selamat terdengar malam. jelas kok. Sangat jelas. Suaraku gimana? Iya, suaranya juga jelas. Teman-teman Wah, viewers juga bisa dengar suara kita jelas. Kalau misalkan bisa dengar suara jelas, bisa berikan tanda. Oke, halo ya semuanya. mungkin Oke, bisa kasih jempolnya kalau iya suara jempolnya. kita terdengar dengan baik. Oke, oke ini baru hampir semuanya baru masuk-masuk juga nih kok. Iya, benar. Oke, Heeh. nah ya hari ini itu kita akan bahas topiknya ini menarik nih kok tentang jomblo nih kan ini lagi weekend ya, lagi weekend gini kita akan bahas tentang jomblo atau yang single gitu ya. Nah Iya, seperti yang udah kita sering kita dengarkan ya maksudnya kan kalau manusia itu ya makhluk sosial kita nggak bisa hidup seorang sendiri kan dan juga kita juga sering aku dengar maksudnya oh manusia itu kita setiap orang itu ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan. Nah, pandangan ini kan begitu melekat di lingkungan kita juga ya. Bahkan ada orang yang benar sampai menjadikan menikah itu atau mempunyai pasangan itu tuh adalah salah satu tujuan hidupnya gitu. Nah, namun tapi yang kita tahu kan em, ada orang juga yang ya sampai sampai di ada satu titik juga masih hidupnya masih tidak mempunyai pasangan atau masih ya jomblo lah gitu. Atau bahkan ada yang bahkan takut dengan kejombloannya itu dengan statusnya itu. Nah, kalau menurut Koko sendiri nih, kenapa sih orang bisa takut atau bahkan jadi insecure dengan status dia tidak mempunyai pasangan atau jomblonya itu? oke. Mm-mm. Nah, tapi kamu sebelum aku jawab pertanyaanmu ya, aku mau tanya. Kamu tahu Mm-mm. nggak kapan hari jomblo? Hari jomblo kapan tuh kok? Ya, ayo kapan? Ada teman-teman viewer yang tahu Mm, kapan hari jomblo? Ada yang tahu? Oke, Saya tunggu jawabannya dulu. Ada enggak? ayo temen-temen, ada yang tahu hari jomblo? Ada hari jomblo nih. Kapan tuh? Nah, kapan hari jomblo? Saya tunggu Oke. jawabannya. Hitungan ke 10. Satu, dua. Kapan hari jomblo? Hari Ibu jelas ada, gitu kan ya. Mm-mm. Hari Father's Day Valentine juga ada. ada. Valentine Mm-mm. ada, gitu kan. Ya, yang pertanyaannya kapan itu hari jomblo? Hari Senin. Hari Senin. Karena udah harus kerja lagi ya. Ayo, kapan hari jomblo? Ada yang tahu? Gitu. Siapa tahu dengan jawab ini terus tahun depan hadiahnya Anda bukan jomblo lagi. Oke, saya tunggu. Ya, satu, dua. Kapan hari jomblo? Ya, oke bagi Hari teman-teman oh yang ada barang kok nih Maret, ada yang ada. bilang Maret. Bener nggak kok? Salah, salah, salah. Bukan Maret. Emang ada ya? Ada hari jomblo ada, gitu. Ini bukan karangan saya loh, teman-teman. Ini serius loh ya. Ada hari jomblo. Ya, jadi yang nggak tahu ini sekarang saya kasih tahu ya, tolong diingat-ingat. Hari jomblo itu tanggal 11 bulan 11.
ya. Jadi Oh, 11 November itu hari jomblo, ya. Jadi tolong diingat-ingat tanggal 11 bulan 11 itu adalah hari jomblo, ya. itu kenapa tuh kok bisa 11-11 itu dijadikan hari jomblo kok? Waduh, aku ya itu kalau nggak tahu sih, Luisa. Kenapa kok itu bisa Apa jadi karena hari jomblo? satu? Karena empat angka itu semuanya satu 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 satu, jadi jomblo sendiri kan? Oh, benar itu masuk akal, masuk akal. Tapi nggak tahu saya secara pasti saya nggak tahu ya kenapa kok 11-11 ya. Iya. Dan eh tadi seperti pertanyaan Luisa, kenapa sih orang takut ngejomblo ya teman-teman ya? Nah, Hmm. seringkali kita punya anggapan gini Luisa, bahwa Tuhan itu menciptakan orang itu berpasangan-pasangan, gitu kan? Mm-mm. Sehingga orang berpikir bahwa pasti ya setiap orang ada pasangannya, gitu kan ya. Mm. Tetapi kenyataan yang kita lihat bahwa ada juga orang yang tidak Mm-mm. berpasangan. Bahkan sampai meninggal ya dia tidak berpasangan, gitu kan ya. Itu yang Mm-mm. pertama. Pandangan umum bahwa memang setiap orang harus menikah. Ya, itu kelihatannya begitu Mm. karena pandangan umum, gitu kan ya. Dan sebagian orang Luisa berpikir bahwa orang itu takut ke jomblo ya, karena Mm-mm. dilihat sebagai orang yang bermasalah. Jadi kalau Mm. sampai katakan laki-laki usia 30 ke atas tapi belum berpacaran gitu kan ya, belum berpasangan. Banyak orang yang bilang ya ini pasti bermasalah gitu kan ya. Ini pasti punya keanehan lah kira-kira begitu kan ya. Sehingga Mm. orang takut sekali dengan status jomblo gitu kan ya. Dan Mm. yang berikut adalah ya anggapan orang stigma ya nggak laku gitu kan ya, kayak Mm. dagangan ya nggak laku gitu kan. Dan hal ini bukan hanya menakutkan bagi kita yang mengalami, yang menjalani gitu kan ya, tetapi ada kalanya loh keluarga juga ikut takut ya, Mm. orang tua kita juga ikut takut ya. Itu sebabnya saya pernah jumpai ada orang tua yang sampai nggak berani datang ke upacara pernikahan ya, Mm. bukan anaknya yang tidak berani datang ke upacara pernikahan, orang tuanya pun juga tidak berani datang ke pernikahan. Bahkan yang lebih ekstrim yang pernah saya jumpai, nggak berani datang ke upacara pemakaman, gitu kan ya. Intinya Mm. takut ketemu orang, karena tiap kali ketemu orang takut ditanya, gitu kan ya. Iya, Anakmu benar-benar. kapan, gitu kan ya. Anakmu kapan nyusulnya, gitu kan ya. Sehingga orang Mm-mm. rasa 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 tidak nyaman. Kalau menurutmu Iya. kenapa? Dari pengalamanmu mungkin, Mm-mm. kenapa sih Nah orang tadi, takutnya jomblo? Hmm. oke, nah tadi menarik sih yang tadi Koko bilang itu, ada tekanan-tekanan dari orang tua, dan tadi ada juga teman dari sobat gembira kita, ada yang bilang Hmm. orang tua yang lebih takut apalagi untuk anak wanitanya gitu. Iya, Hmm. iya sih aku sering dengar juga kok. Jadi sering dengar dari teman-temanku juga, dan maksudnya ada pengalaman-pengalaman pribadi juga. Jadi tuh mereka tuh bisa ada rasa takut kalau apalagi kalau udah mau hari raya gitu ya, misalkan lagi ada Imlek Hmm. atau lagi Lebaran, kan itu kan ada Hmm. pertemuan-pertemuan dengan keluarga besar gitu ya. Dan maksudnya di Hmm. saat saat itu tuh jadi ada rasa ketakutan karena nanti pasti ada pertanyaan yang akan ditanyakan, oh udah punya pacar belum? Kapan nyusul Hmm. kakaknya gitu. Jadi maksudnya di situ Hmm. ada rasa jadi ada rasa takut sih maksudnya, aduh belum punya terus jadi tapi takut di label tadi yang Koko bilang tuh diberikan label-label sama orang lain gitu. Terus aku Hmm. juga Hmm. teringat juga nih kok yang tadi Koko bilang maksudnya ada label juga. em, Dulu aku pernah denger waktu pas aku sempat ada di satu kota, jadi di budaya di kota itu, di negara itu tuh Hmm. bilang kalau misalkan kalau terutama buat yang wanita ya, kalau wanita itu Hmm. kalau misalkan belum menikah dianggap jadi kayak kalau misalkan udah umurnya sekitar 27 tahun ke atas malah Hmm. dianggapnya perempuan sisa gitu. Jadi kan kayaknya kayak ada rasa ketakutan itu sendiri gitu kalau diberikan label seperti itu gitu. Jadi Hmm. dan label-label itu yang akan bisa bikin kita jadi nggak pede atau jadi malah bahkan jadi merasa insecure gitu kan ya, Hmm. 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 gitu. Betul sekali Mm-mm. sih, Luisa. Ya,
Yaitu memang ya Mm-mm. orang tua kita seringkali jadi ketakutan gitu kan ya. Mm-mm. Dan sebagian orang tua juga saya lihat akhirnya kurang bijak gitu kan Mm-mm. ya. Kurang bijak di dalam menyikapi situasi ini gitu kan ya. Contohnya gini, tak kasih tahu Luisa. Misalkan Mm-mm. karena dia anaknya itu tidak belum berpasangan, sudah lama gitu, Mm-mm. sudah umur gitu kan ya. Sehingga Mm-mm. setiap ketemu orang selalu orang tua ngomong begini, kalau ada laki ya, gitu kan ya, atau kalau ada Mm-mm. cewek ya, aku punya anak cewek loh, atau aku punya anak cowok loh. Nah, tiap kali ketemu orang begitu, tiap kali ketemu orang begitu. Nah, menurut saya begini, Luisa. Itu memang Mm-mm. tidak salah sebenarnya. Maksudnya baik ya, orang tua itu pengen anaknya berpasangan. Tetapi kalau hal itu terus-menerus dilakukan, nah ini para orang tua yang lagi dengar program ini, ya mungkin ini jadi masukan ya. Kalau itu terus-menerus kita Mm-mm. lakukan, maka akhirnya anak kita justru menjadi malu, gitu kan ya. Mm. Kok seolah-olah ya ditawar-tawarkan gitu kan ya. Dan Mm-mm. satu hal lagi adalah bahwa eh, sebagaimana yang kita tahu bahwa tidak selalu menikah itu jauh lebih baik daripada single, Mm. ya kan? Belum tentu loh, Benar. ya Benar. menikah itu Mm-mm. jauh lebih baik daripada single, gitu kan ya? Kalau menurutmu sendiri gimana? Enak single atau Oke. menikah? Oke, tadi aku mau merespon dulu nih. Ada yang tadi Oke. Koko sempat bilang ada orang tua yang seperti rasanya itu seperti menawar-nawarkan gitu. Ada satu fun fact nih. Ada Hmm. di satu negara di Tiongkok ya. Jadi kalau ada satu waktu, jadi mereka ada yang nama satu taman jodoh. Taman jodoh ini jadi Oh. taman jodoh ini nih menarik maksudnya menarik kenapa? Karena dia jadi di satu tempat itu memang khusus untuk orang tua yang memperkenalkan lah. Jadi nanti di tamannya itu tuh kayak ada banyak nama-nama orang. Jadi nama-nama cewek, orang nama-nama cowok, dan itu ada namanya, fotonya, kerjaannya apa, terus tinggi badannya, dan itu seperti kayak ya poster-posternya gitu ditampilkan gitu untuk memang khusus untuk supaya mereka tuh cari jodoh gitu. Dan Mm-mm. maksudnya ini menurut aku ini menarik sih, maksudnya lucu gitu ya maksudnya. Kalau misalnya kita masuk taman itu kayak lagi nyari lihat lowongan-lowongan. Kalau kita kan biasanya kan Mm. biasanya lowongan pekerjaan gitu ya ditempel-tempel gitu. Ya, Kalau ini yang ditempel-tempelnya itu ya poster-poster nama-nama orang gitu. ya, Ya aku ada. tahu itu. Itu Mm-mm, itu aku tahu di mana. Jadi itu mm-mm. di Forbidden City di Oh itu di Beijing. Forbidden City. Oke. Iya, itu Mm-mm. ada satu taman di Forbidden City itu. Aku pernah ke situ. Waktu Mhm, aku lihat juga aku mhm, bingung, Luisa. Ini orang ini pada jualan mhm, apa? Aku pikir ramalan atau mmm, lowongan kerja gitu kan ya. Setelah aku mhm. lihat ternyata mereka betul. Mereka itu bawa ini apa namanya istilahnya ya menawarkan gitu kan ya. Nggak tahu itu Mhm, anak mereka atau anak orang lain nggak tahu. Bahkan waktu itu aku mhm. lihat lusa mereka itu bawa tablet. Jadi di dalam tablet Oh, itu oke. isinya Mhm. informasi tentang anak-anak yang sedang mereka tawarkan itu loh ya. Iya. Jomblo-jomblo yang sedang mereka tawarkan itu ada di tabletnya gitu kan ya. Wah itu menarik itu ya. Aku pernah lihat itu. Iya, aku juga Eh, waktu pas lihat juga kaget kan, lah ini hmm, kenapa seperti kayak dijajakan, kayak jualan gitu betul. ibu-ibunya Ya, bawa kertas-kertas gitu kan kayaknya belum pernah lihat eh, gitu. ya, Iya, itu di Forbidden oke. City. Heeh, Oh, heeh. heeh. Kalau saat itu sih aku lihat di kota lain sih, Kak. Bukan kalau yang Oke. aku pergi itu bukan di kota itu. Oke, kembali ke yang Hmm, tadi pertanyaan Koko, hmm. lebih enakan jomblo atau berpasangan gitu ya? Menurut Ya. aku sih dua-duanya pasti punya bebannya masing-masing sih. Pasti punya Hmm, ada keenakannya, hmm, ada keenakannya dan ada kesulitannya juga gitu hmm, loh. Jadi ya hmm, hmm, ya begitu. Kalau hmm, menurut Koko hmm. gimana? Kalau menurutku ya benar sih ada enaknya, ada endaknya Mm, masing-masing punya kelebihannya masing-masing mm, gitu kan ya.
Dan pastinya kalau kita berpasangan gitu kan ya, barangkali kita ini akan punya tanggung jawab lebih gitu kan. Pastinya bukan cuma menghidupi diri sendiri gitu kan ya, tetapi pastinya Mm-mm. kita menghidupi keluarga kita, anak kita gitu kan. Dan ya pastinya kita nggak bisa semau sendiri. Kalau kita jomblo itu Mm. kita mau nggak pulang aja nggak ada yang tanya gitu kan ya. Kita mau Mm-mm. nonton atau main apa namanya COC atau PUBG seharian nggak ada yang tanya gitu kan ya. Mm-mm. Nah, tetapi kalau kita sudah punya keluarga, kita sudah punya istri, kita punya anak, kita nggak bisa sembarangan. Ya, saya pernah Bener. ketemu kasus keluarga itu berkelahi hampir cerai gara-gara suaminya COC-nan terus. Ya, Oke. di COC itu Mm. nggak berhenti sampai akhirnya si istri nggak tahan minta cerai. Dan kemudian saya Mm. tanya, loh, kenapa kok sampai mau cerai? Ya ada masalah apa? Ya si istri bilang dia nggak punya waktu buat saya, dia nggak punya waktu buat anaknya, ya, tapi dia punya waktu untuk COC, gitu kan ya. Jadi cerai gara-gara COC, gitu kan ya. Nah, Mm. kalau kita kita jomblo, kita memang lebih punya kebebasan, gitu kan ya. Dan kita yang Mm. punya kesempatan untuk mengatur waktu kita sendiri. Jadi ya plus minus lah, ya. Cuma Iya, ya ada plus minus. kalau jomblo pastinya kita nggak bisa curhat apa namanya Mm-mm. punya teman curhat yang all the time gitu kan ya nggak bisa Mm-mm. gitu kan ya. Dan kalau kita sudah berpasangan ya kita ya punya teman lah yang bisa menemani kita kemana-mana. Nah itu Iya. ya plus minus lah Luisa ya gitu sih. Iya benar. Jadi ya kalau misalkan plus minusnya itu ya kalau misalkan ada pasangan bisa jadi teman Hmm. diskusi, teman Hmm. saling kasih pendapat juga gitu. Dan kalau misalnya memang kalau Hmm. jomblo ya lebih lebih bebas gitu ya, lebih maksudnya mau ngapain ya Hmm. ngapain gitu. Tapi kalau misalkan udah ada Hmm. pasangan kan pasti harus memikirkan perasaan atau Hmm. pandangan dari pasangan itu sendiri ya. Hmm. 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 Oke. Iya, Nah, jadi ya mm-mm. jadi Gimana kok? ya ada kesenangannya masing-masing, ada kesusahannya masing-masing, gitu kan ya. Jadi ada senangnya, ada Mm-mm. susahnya masing-masing gitu. Gimana? Iya, bener. Oke. Nah, iya kok, lanjut lagi nih kok. Nah, kalau misalkan tadi kan kita udah bahas ya, maksudnya banyak orang yang takut akan kejombloannya atau malah jadi insecure gitu ya, karena salah satunya karena ya ada tekanan dari orang tua atau tekanan dari sekitar lingkungan sekitarnya dan juga takut Hmm. dikasih label-label gitu dan Hmm. juga Hmm. Hmm. ya memang pandangan umum orang-orang itu ya maksudnya orang ya menikah gitu. Pandangan umum Hmm. orang malah kalau Hmm. dianggapnya kalau misalkan tidak menikah jadi kayak ih ini orangnya bermasalah nih padahal sebenarnya nggak gitu Hmm. juga kan. Hmm. Oke. Hmm. Hmm. Nah kalau Hmm. menurut Koko ini kenapa sih orang bisa bisa jomblo gitu kok? Ya, Kalau menurut ada aku Pak. kalau menurut Hmm. aku Hmm. kalau menurut aku ya Gimana mungkin gimana? salah satunya mungkin bisa karena dia sibuk kerja jadi maksud dia belum menjadikan pasangan itu sebagai prioritas hidupnya jadi ya mereka ya Hmm. pilih untuk tidak menunda dulu mungkin atau untuk tidak berpasangan. Kalau menurut Koko gimana? Betul sih, itu salah satunya ya. Jadi karena Hmm. orang pengen menunda, pengen kejar karir, gitu kan ya akhirnya Hmm. orang jadi jomblo. Tetapi yang berikutnya juga Hmm. saya lihat gini, Luisa, bisa karena situasi, Luisa, kondisi. Hmm. Jadi saya pernah punya uh, teman, gitu kan ya, Hmm. ya kondisi yang dialami itu kayak gini. Kalau dia suka, ternyata orangnya tidak suka, Hmm. ya. Oke. Kalau Hmm. orangnya suka, dia nggak suka. Belum tentu suka. Jadi itu berulang kali terjadi di dalam kehidupannya. Bukan dia tidak mau menikah, bukan, tetapi karena ya tidak pernah cocok. Dia mau, Hmm. orangnya nggak mau, orangnya mau, dia nggak mau, gitu kan ya. Akhirnya ya Hmm. dia tidak menikah, ya. Jadi karena Hmm. karena situasi, ya, kondisi memang tidak memungkinkan, gitu kan ya. Dan berikutnya lagi yang saya lihat adalah karena ada yang terlalu banyak memilih ya Luisa ya, gitu kan ya. Hmm. Terlalu banyak memilih gitu kan. Mungkin ada kriteria-kriteria tertentu ya. Bagi saya sih nggak masalah ya. Orang itu punya Hmm. kriteria ya.
Dan bagi saya memang harus ketika kita memilih pasangan, kita setidaknya punya kriteria, jangan tidak punya kriteria. Itu kan kayak beli kucing dalam karung, ya kan? Nah, padahal Mm-mm. kita kan ini mau cari pasangan yang bisa mendampingi kita, ya, bahkan boleh dikatakan seumur hidup, gitu kan ya. Jadi memang kita pun Mm-mm. harus punya kriteria, orang seperti apa yang saya harus cari, gitu kan ya. Namun demikian kita harus tahu bahwa ada kriteria-kriteria yang prinsip, tetapi ada juga kriteria-kriteria yang tidak prinsip, gitu kan ya. Dan Oke. pastinya Luisa, kita tidak mungkin dong bisa cari orang yang sempurna, gitu kan ya. Benar. Karena ya kita sendiri juga nggak sempurna. Jadi kita harus tahu mana kriteria yang prinsip dan mana kriteria yang tidak prinsip. Dan dalam hal ini kita juga harus belajar untuk bisa menerima kekurangan orang lain, gitu kan ya. Kalau cari orang yang sempurna Mm-mm. ya sampai mati nggak akan pernah ketemu. Nah itu kira-kira ya Oke. saya pikirkan. Mungkin Luisa mau nambahin, silahkan. Oke, berarti kalau yang tadi tentang situasi, ya maksudnya dan kita harus memberikan, maksudnya kriteria itu memang perlu, kriteria itu memang Hmm. perlu dan kriteria itu kan dibagi dua ya tadi Koko bilang ada yang Hmm. prinsip sama yang tidak prinsip. Yang kalau yang tidak prinsip Hmm. ini yang lebih fleksibel lah ya. Hmm. Gitu. Oke. Misalkan yang nggak prinsip tuh gini loh. Mm-mm. Misalkan aku tuh pengen punya pasangan yang rambutnya panjang. Gitu. Aku senang kalau Hmm, wanita rambutnya panjang, gitu kan ya. Nah ini kan nggak prinsip mm, dong, gitu kan ya. oke. Aku itu mau punya pasangan yang tingginya itu kalau bisa 170, gitu kan ya. Ya menurutku ini bukan Mm, sesuatu yang prinsip, gitu kan ya. oke. Yang Mm-mm. prinsip Yang prinsip itu misalkan kayak kayak gimana kok? Mm-mm. ah yang Mm. prinsip misalkan begini, soal dia itu seorang pria yang giat bekerja. Itu prinsip, Hmm. ya. Terus ya orang-orang tertentu mengatakan bahwa oh harus seiman. Nah, itu prinsip, ya kan? Oke. Nah, itu seiman dan kemudian orang itu harus giat bekerja, itu prinsip, gitu kan ya. Dan apa namanya? Kemudian misalkan soal apa lagi? Ya mungkin boleh dikatakan ya pendidikan lah, ya. Ya Hmm. setidaknya dia harus punya pendidikan, gitu kan ya. Ya itu sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Punya pekerjaan Oke. yang tetap, gitu kan ya. Nah itu harus menjadi pertimbangan-pertimbangan yang pokok, ya. Kalau misalkan kita itu punya pacar, saya ya, terus Mm-mm. kemudian pasangan kita itu hobinya ngegame terus, ya, dan dia tidak pernah memikirkan kerja, gitu kan ya. Ya hati-hati, gitu kan ya. Ya gimana kita hidup rumah tangga kan harus ada penghasilan untuk kehidupan kita, gitu kan ya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip, gitu kan? Ya itu Oke. yang harus jadi pertimbangan kita, itu sih. Oke. Nah, Ada buat lagi mungkin? teman-teman, oke, buat teman-teman Sobat Gembira, mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komen ya. Dan tadi tuh menarik banget yang tadi kok Edi bilang, oh, maksudnya kalau misalkan kita dalam memilih pasangan, ya kita harus tahu mana yang prinsip, mana yang nggak prinsip gitu. Kita utamakan yang paling prinsip gitu. Tapi kalau misalkan yang tidak begitu prinsip, ya bolehlah kita pertimbangkan lagi. Tapi kalau misalkan udah yang benar-benar prinsip, wah berarti harus dipikirin baik-baik gitu. Kalau udah bedanya, Hmm, beda banget, ya itu hmm, harus dipikirin lagi gitu ya. Oke. Nah, terus tadi kan berarti kita udah ini bilang kalau misal kenapa orang bisa ya nggak jomblo gitu ya karena memang tadi Koko ada bilang situasinya memang ya tidak memungkinkan yang tadi saya hmm. suka sama dia, dia tidak suka sama saya. Terus yang dia suka sama saya tapi saya tidak suka sama dia gitu. Nah, ada satu bukan tadi kirain ada yang tanya. Oke, nah terus kalau menurut aku mungkin juga ada sih kok kalau melihat teman-teman sekitar dan lihat pengalaman-pengalaman orang lain, ada yang mereka pada akhirnya memilih untuk tidak memiliki pasangan atau lebih untuk menunda dulu, itu salah satunya karena trauma masa lalu mereka kok. Jadi maksudnya udah pernah disakitin atau mungkin melihat keluarganya, melihat pengalaman papa mamanya, jadi kayak ada rasa, aduh kayaknya nggak mau deh atau maksudnya tunda dulu Hmm. deh gitu. Kalau menurut Koko ada
Koko ada pengalaman-pengalaman mendengar orang-orang gitu nggak kok? Iya sih, ada Mm-mm. yang aku jumpai juga karena ya orang jomblo karena punya pengalaman yang buruk gitu kan ya. Mm. Barangkali ya seperti yang kamu katakan ya, dia melihat keluarga dari orang tuanya gitu kan ya, keluarganya dia Mm-mm. gitu kurang harmonis gitu kan ya, sehingga dia Mm-mm. takut untuk membangun sebuah relasi itu takut. Kalau dia perempuan mungkin dia berpikir bahwa ya semua laki-laki itu jahat, semua laki-laki itu brengsek gitu kan ya, misalkan Mm. gitu karena dia punya pengalaman-pengalaman. Akhirnya dia memilih untuk sendiri. Ya, aku sendiri Mm. bisa bisa apa menghasilkan sesuatu, ya why not gitu kan. Jadi mengapa tidak aku sendirian gitu kan. Ya itu Mm. karena situasi yang dibuat oleh orang lain ya, pengalaman-pengalaman atau mungkin dia sendiri ini Luisa apa namanya? eh punya mungkin pacaran kan ya terus kemudian dia sendiri dikecewakan gitu kan ya dan akhirnya dia Mm. memutuskan untuk tidak berpasangan lagi, untuk tidak mencoba membangun Mm. relasi lagi, gitu kan ya. Dan ada kasus yang Mm. saya jumpai juga, eh, jadi dia pernah merasa berdosa kepada Tuhan, gitu kan ya. Jadi ketika pacaran, Mm. barangkali dulunya itu dia kebablasan, gitu kan ya. Sampai Mm. akhirnya dia bilang ya, salah satu bentuk apa namanya eh, minta ampunku sama Tuhan, gitu kan ya, aku tidak akan berpasangan lagi. Nah, di situ Mm. saya bicara dengan dia bahwa sebenarnya barangkali Tuhan tidak menghukum kamu, tetapi kamu yang menghukum dirimu Mm. sendiri, ya. Siapa Tuhan tidak pernah berpikiran seperti itu, gitu kan ya. Ketika kamu merasa kamu gagal, kamu berdosa dan kamu minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni, gitu kan ya. Dan Mm. tidak perlu kamu sampai menghukum diri untuk tidak lagi membangun relasi dengan lawan jenis, gitu kan ya. Nah, saya bilang begitu Mm. dengan dia. Nah, ini trauma-trauma yang menyebabkan beberapa orang yang mengambil keputusan untuk jomblo. Wah, ini ada pertanyaan ini. Kak, boleh Oh iya. menanyakan tentang lingkup keluarga atau dibuka pertanyaan untuk tema pasangan saja, Kak? Oh, iya. Oke, ini masukan yang baik ya. Nanti coba kita pikirkan ya tema lingkup keluarga ya atau pertanyaan untuk tema pasangan saja. Oke, oke, nanti coba kita pikir. Jadi hari ini kita memang Oke. Mm. khusus membahas tentang jomblo. Ya, jadi gitu Luisa Iya. ya. Ada lagi Oke. pertanyaan Nah, barangkali? nah ini kok tadi kan ada salah satunya trauma masa lalu ya. Trauma Hmm, masa lalu. Nah, menurut Koko apa nih saran-sarannya kalau misalkan hmm, teman-teman kita yang mendengar ini nih hmm. sedang berhadapan dengan permasalahan ini. Menurut Koko ada masukan apa, saran apa buat teman-teman ini kok? Ya, untuk teman-teman yang punya trauma gitu kan ya tentang mungkin Anda punya keluarga yang tidak harmonis, papa mama yang tidak harmonis gitu kan ya. Tidak ada salahnya Anda datang ke konselor ya, ke konselor untuk Hmm. sharing ya, untuk sharing gitu kan ya. Dan barangkali ada kepahitan-kepahitan yang perlu Anda selesaikan. Karena kalau Hmm. Anda tidak konselor kepahitan-kepahitan itu, gitu kan ya, Hmm. bukan tidak mungkin. Bahkan ketika nanti Anda berpasangan, Anda itu tidak sehat di dalam hubungan dengan pasangan. Contoh begini, ada anak yang dendam sama papahnya, dia tidak suka banget dengan papahnya, gitu kan ya. Dia jengkel banget dengan papahnya. Bagi dia papahnya itu bukan pria yang bertanggung jawab. Bagi dia papahnya itu terlalu males, gitu kan ya. Bagi dia papahnya Hmm. itu eh, pria yang apa namanya yang kurang baik lah intinya gitu kan ya. Nah, Hmm. dia punya kepahitan-kepahitan seperti ini dengan papahnya, tapi dia tidak pernah cerita, Hmm. Luisa. Terus dia simpen terus, gitu kan ya. Dan akhirnya ketika dia berpasangan, punya pasangan, wah, luka-luka ini dia ungkapkan, dia salurkan pada pasangannya. Jadi dia Oh, oke. bukan balas Hmm. dendam. eh, jadi dia balas dendam dengan papahnya ini, ya, dilampiaskan balas dendamnya ini kepada pasangan.
Itu pernah terjadi kasus Hmm. seperti itu yang saya jumpai. Gitu kan ya. Kenapa sampai kayak gini? Karena tidak selesai. Ya, Hmm. kepahitan-kepahitan yang tidak diselesaikan itu membawa dampak bagi hubungan kita nantinya, gitu kan. Jadi kalau teman-teman punya masa lalu yang barangkali kelam, keluarga yang tidak harmonis, gitu kan ya, ada dendam-dendam dengan orang tua, gitu kan ya. Ataupun barangkali Anda punya luka-luka batin dengan pasanganmu sebelumnya, pacarmu sebelumnya, saran saya Anda harus ketemu dengan konselor, gitu kan ya. Oke. Anda perlu sharing gitu, Anda bisa dikasih kembali penguatan sehingga Anda tidak terintimidasi dengan pengalaman-pengalaman lama. Jadi itu barangkali Oke. Luisa yang perlu dilakukan ya, supaya Anda tidak menghadapi sendiri tetapi ada orang-orang yang mendukung Anda, begitu. Oke. Wah, berarti jadi eh, sebelum kita memulai hubungan yang baru, kita coba untuk introspeksi dulu, atau bahkan kita juga kalau misalkan trauma-trauma itu begitu parah atau maksudnya begitu benar-benar membekas, Hmm, memberikan luka buat kita coba cari untuk ke profesional, orang ya, konselor-konselor yang bisa membantu kita untuk mm, membantu kita lah untuk supaya kita bisa membereskan lagi, maksudnya dalam hmm, mental kita juga, dalam cara hmm, kita hmm, berpikir juga gitu ya. hmm, Oke, hmm, hmm. Ya, oke, menarik sih. itu. Wah, Nah, nah teman-teman, dari ya peng, gimana kok? hmm, Mm-mm, dari pengalamanmu Luisa, gitu kan ya. Nah, mm-mm. kamu ini kan saya lihat masih jomblo gitu kan ya. Nah, bagaimana kamu itu menghadapi kejombloanmu itu gimana? Ayo. Oke, Ah, bagaimana aku menghadapi kejombloan aku gitu ya? ah, Ya, ya. kalau aku sih ya nggak gimana-gimana sih kok. Maksudnya paling kalau misalkan ada orang yang nanya gitu, kamu kok, Hmm, kamu kapan? Kamu kapan? hmm, Kapan nyusul kakak-kakakmu gitu. Tapi kalau aku paling bilangnya, oh iya, ditunggu aja, ditunggu aja. Tapi maksudnya kalau aku ya pertama bilangnya ditunggu aja. Terus kalau misalkan bagaimana cara aku mengatasinya ini sih, paling aku kembali ingetin lagi, maksudnya sebenarnya apa sih tujuan dari kita berpasangan gitu loh? Apa tujuan kita berpasangan? Kalau misalkan untuk yang cuma buat main-main doang kan itu kan kayaknya udah bukan waktunya untuk main-main lagi juga gitu loh. Maksudnya harus untuk lebih yang lebih serius dan ya tujuannya harus jelas gitu. Dan yang kalau aku suka kadang-kadang juga ngobrol dengan teman-teman aku yang udah punya pasangan dan udah menikah gitu loh. Ngobrol sama mereka jadi membuat aku melihat, oh wah ternyata tuh pernikahan tuh nggak seindah yang maksudnya nggak seindah yang aku lihat gitu loh. Maksudnya mungkin kalau lihat di Instagram, melihat orang-orang pesta-pesta pernikahan, pakai baju-bajunya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu, kayak, oh kayak jadi pengen gitu. Tapi sebenarnya kan menikah itu kan juga nggak berhenti di pesta pernikahannya juga kan. Tapi maksudnya hmm, masih ada kelanjutan setelah itu gitu loh. Maksudnya hmm, perjalanannya masih panjang itu. Pesta hmm, pernikahan kan hanya awal gitu. Jadi hmm, hmm, um, jadi aku jadi ini sih lebih belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, dengerin hmm, teman-teman yang maksudnya sudah punya hmm, pengalaman lebih lebih punya pengalaman lebih banyak dari aku. Jadi bisa hmm, belajar, oh gitu ya. Oh ternyata tuh menikah tuh ada kesulitannya tuh seperti ini nih. Nah, terus aku jadi mikir, oh kalau misalkan mereka menemukan permasalahan seperti ini, wah kayaknya boleh nih waktu pas aku masih lagi dalam kondisi sendiri ini, aku hmm, pikirkan hmm, maksudnya hmm, bagaimana caranya supaya aku hmm, nggak menemukan tidak bertemu dengan masalah yang sama gitu atau tidak mengalami masalah hmm, yang hmm, sama gitu. Contohnya kayaknya hmm, ada temen yang maksudnya ada temen yang mengalami tentang finansial gitu, beban finansial gitu. Terus hmm, jadi aku mulai berpikir, oh wah kayaknya nih dalam masa-masa aku yang masih belum punya pasangan ini, belum ada beban ya, bebannya belum ada yang seberat orang-orang yang sudah menikah lah ya. Oh, aku mulai berpikir, oh kayaknya aku harus mulai nabung deh supaya nanti setelah punya pasangan nanti, setelah punya keluarga nanti, jadi nggak kagok, jadi hmm, nggak bingung sendiri, kayaknya ini belum punya, itu hmm, belum punya, gimana nih, gimana, jadi panik sendiri gitu kan. hmm, Jadi hmm, ya hmm, kalau aku sih, cara aku ya dengerin teman-teman, pengalaman-pengalaman mereka, curcol-curcol mereka, jadi hmm, salah satu pembelajaran hmm, buat aku sih, begitu. hmm. Ya, jadi nggak perlu takut ya dengan situasi Mm-mm, single gitu kan ya. Malah ini mm-mm, kesempatan kita mengeksplor diri kita, belajar dari orang lain yang sudah menikah.
ya, mempersiapkan diri Mm-mm. kita, andai kata nanti, katakan kita akan berpasangan, gitu kan ya. Jadi nggak Mm-mm. perlu apa namanya mengurung diri, gitu kan ya. Jadi kita Mm-mm. perlu ya menggunakan kesempatan seefektif mungkin, gitu kan ya. Oke, bagus Iya, Luisa. bener. Ya, ya, Mm-mm. Terus ya. kalau aku juga, kalau misalkan kan ada orang yang bilang, ih kayaknya jomblo, kayaknya kesepian atau sendiri gitu. Tapi menurut aku, ya mungkin sekarang ini belum dipertemukan, Tuhan belum mempertemukan, tapi kan eh, kita tetap bisa melakukan banyak hal gitu. Yang kita bisa lakukan ya, kalau aku mungkin cari aktivitas yang lebih bervariatif gitu. Jadi nggak cuman kerja 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 terus, kan kadang-kadang Hmm, kalau kerja terus juga bosen juga kan. Nah, paling cari hmm, aktivitas yang variatif, terus cari teman ngobrol, hmm, terus bisa baca-baca buku. Nah, dari hmm, baca-baca buku itu pun juga aku juga jadi bisa belajar sesuatu juga. Pas hmm, hari ini tuh aku akhir-akhirnya tuh aku lagi baca satu buku ini kok, hmm, tentang hmm. tentang ini mindset, Ah, buku mindset ini. Nah, ini tuh hmm, menarik sih. Jadi dia ada bahas beberapa bagian. Salah satunya itu tentang hmm, mindset kita dalam berelasi. Dan waktu pas aku hmm, baca buku ini, oh wah terinspirasi banget sih, terinspirasi dan jadi kayak belajar sesuatu juga. Dan jadi menurut hmm, aku ya dalam kondisi kita yang sekarang nih lagi kondisi sendiri-sendiri ini nih, lagi nggak hmm, ada hmm, belum ada pasangan, ya kita bisa hmm. isi waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan bisa memberikan kita inspirasi-inspirasi gitu. Kalau aku sih yang bisa aku lakukan sekarang sih itu dulu kok gitu. Kalau menurut kok gimana? Bagus sekali itu. Jadi jangan sampai kita itu jadi orang yang jadi mengurung diri, gitu kan ya. Mm-mm. Terus kemudian kita mengumpulkan hal pikiran-pikiran yang negatif, gitu kan ya. Jadi Mm-mm. apa namanya mulai mikirin nanti ke depan gimana ya kalau aku sendiri, aku tidak ada teman gimana ya nanti masa tuaku gimana ya. Nah kalau kita terus mengumpulkan hal-hal yang negatif gitu, Luisa, akhirnya kita nggak jadi Mm. produktif gitu kan ya. Jadi apa yang aku lihat dari kamu ini sesuatu yang luar biasa gitu kan ya. Kamu tetap apa namanya berusaha untuk seproduktif mungkin gitu kan ya, seproduktif Mm-mm. mungkin di dalam situasimu yang sekarang ini gitu kan ya, baca buku, tetap mengerjakan ini dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya rasa bahwa para jomblo yang lain ya, teman-temanmu juga perlu Mm. belajar itu ya. Jangan terus situasi jomblo membuat Anda mengurung diri, takut ketemu orang gitu kan ya, dan terus berpikiran negatif. Wah, itu sangat tidak efektif gitu kan ya. Dan saya Mm. rasa eh, hal itu tidak perlu untuk dikembangkan ya, untuk yang mengurung-mengurung diri itu ya. Kita harus keluar, berani mengakui, jangan malu lah. Kalau kita misalkan Mm. ditanya orang, ya kamu belum pasangan, iya aku belum berpasangan, gitu kan ya, tetapi tetap Mm-mm. sukacita, gitu kan ya, tetap sukacita, tetap ceria, ya itu hal yang luar biasa, Luisa, ya, yang perlu Bener, apa kita lakukan terus ya, jangan terbenam di dalam kesedihan, gitu kan ya. bener. Iya sih, Hmm. jangan Nah, teman-teman, tadi ada Ko Edi ada kasih satu poin, jangan terbenam dalam kesedihan. Meskipun kita masih sendiri, tapi tetap kita lakukan. Cari hal-hal yang bisa kita lakukan. Jangan mengasihani diri, jangan jadi malah merasa makin insecure, tapi makin coba cari, gali, eksplor lagi apa yang bisa kita lakukan sih dalam masa-masa kesendirian kita ini. Kita cari bisa cari aktivitas yang mungkin bisa makin membuat kita kualitas diri kita tuh makin naik gitu. Oke, oke, thank you Iya, banget Niko hari ini. iya, Kayaknya kalau misalkan mau dilanjutin lagi nih bakalan panjang lagi nih. Kita kan iya. karena ada waktunya juga Ada kita. waktunya ya. Iya. Nah, Oke. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita tuh bahas tentang jomblo-jomblo ini, tentang jomblo. Nah, jadi jangan takut, meskipun kalau misalkan ada orang mungkin yang memberikan label-label tersendiri, tapi tetap jangan takut, tetap cari eksplor diri kita sebisa mungkin. Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kita, dan tapi kita tetap juga harus membuka diri juga seperti tadi kata Ko Edi, membuka diri juga, tetap cari kegiatan-kegiatan yang mungkin supaya kita bisa lebih baik lagi. Oke, ya, thank you banget ya Ko Edi ya hari ini udah ya, menyempatkan waktunya. Thank you juga buat teman-teman viewers yang sudah ya. ikut.
ikut obrolan kita hari ini. Nah, tadi ada teman-teman yang bilang boleh dibuka pertanyaan pertanyaan untuk lingkup keluarga. Mungkin next time ini akan kita jadikan bahan pertimbangan kita untuk buka tema keluarga ya. Thank you untuk masukannya. Hmm. Nah, buat teman-teman Atau yang belum, oh ya sorry kok atau aku kenapa? nambahi aku nambahi begini Luisa, kalau ada teman-teman yang Oke, pengen tema-tema tertentu mau ngasih masukan gitu kan ya silakan. Nanti coba kita pikirkan dan bisa saja kita bahas gitu kan ya silakan usulkan saja enggak apa-apa gitu. Iya, boleh nanti kasih DM ke kita. Oh, ada masukan apa? Oh, mau bahas tentang ini nih. Wah, itu bagus banget. Thank you banget semua kalau misalkan bisa kasih kita masukan. Jadi kita supaya kita bisa menyajikan sesuatu yang lebih relate dengan kehidupan kalian. Iya. Oke, thank you semuanya. Thank Sampai jumpa you. next time dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Thank you semua. Thank you kok. Tuhan Yuk, berkati. Tuhan berkati ya. Bye-bye. Yuk, thank Ya. you. Bye-bye.